suatu latar belakang. Kehadiran para tenaga kerja tidak hanya karena adanya pengiriman dari negara asal, melainkan juga permintaan dari negara yang dituju. Karena permintaan itu akan selalu hadir jika ada penawaran, begitu juga dengan sebaliknya. Terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud ini tidak terjadi akhir-akhir ini saja, melainkan sudah dari dulu. Hanya saja pada saat itu arus migrasi di Indonesia belum seperti sekarang. Bahkan sejak tahun 1958, Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur penempatan tenaga kerja asing di Indonesia. Dengan perubahan undang-undang ketenagakerjaan tersebut telah terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan tenaga kerja, khusus berkaitan dengan pengaturan tenaga kerja yang dimana perkembangannya terjadi tidak secara tersendiri diatur dalam suatu undang-undang sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang penempatan tenaga kerja asing. Akan tetapi dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan tersebut masih dipertahankan substansi hukum yang berkaitan dengan lembaga perizinan dan pengawasan yang berhubungan dengan penggunaan dan penempatan tenaga kerja asing yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh instansi dan lembaga yang berlainan, sehingga dibutuhkan suatu koordinasi yang baik di antara lembaga-lembaga tersebut. Rumusan masalah: bagaimana penegakan hukum tenaga kerja asing ilegal di Indonesia dilihat dari aspek hukum. 3. Pembahasan. A. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode ini untuk menemukan substansi hukum yang lebih baik yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Metode mengumpulkan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan aspek hukum penegakan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia. Untuk lebih memantapkan hasil-hasil atau data yang diperoleh, maka dilakukan juga observasi atau pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui bagaimana aspek hukum penegakan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia. Selanjutnya, dari hasil pengamatan dilakukan pencatatan yang kemudian dikelompokkan dan selanjutnya disusun sesuai dengan urutan atau sistematisasi. Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi DKI Jakarta bahwa maraknya tenaga kerja asing khususnya yang berasal dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia menimbulkan persoalan terkait aktivitas mereka selama berada di wilayah Indonesia, dan adanya disparitas atau perbedaan jumlah tenaga kerja asing antara Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Ditjen Imigrasi, yaitu kisaran 31.000 orang, dengan Kementerian Ketenagakerjaan sekitar 21.000 dari keseluruhan TKA di Indonesia yang berada di angka 70 ribuan. Bila pada tahun 2011 TKA yang bekerja di Indonesia sebanyak 77.307 orang, maka pada tahun 2012 jumlah tersebut menurun menjadi 72.427 orang. Pada tahun 2013, jumlah TKA di Indonesia menurun menjadi sebanyak 68.957. Pada tahun 2014, terjadi penurunan menjadi 68.762 orang. Hingga posisi tahun 2016, jumlah TKA yang bekerja di Indonesia sebanyak 74.183 orang. Nampak ada peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Kemenaker Trans, jumlah tenaga kerja asing yang berasal dari Cina sampai bulan November 2016 tercatat 21.271 orang. Sementara data realisasi lapangan pekerjaan baru dari Badan Koordinasi Penamaan Modal atau BKPM, jumlah tenaga kerja asing Cina diserap dari realisasi investasi periode Januari sampai September 2016 tercatat 3.718
tenaga kerja atau 0,3% dari total penyerapan 975.868 tenaga kerja atau lapangan pekerjaan baru. Data TKI ilegal per 12 Januari 2017 adalah 800 orang dari Kemenakertrans 2017. Secara valid tidak punya data yang akurat tetapi hanya berdasarkan laporan. Perbedaan data mengenai TKA pasti ada, karena adanya perbedaan pula pengumpulan data. Jika di Ditjen Imigrasi, orang asing berdasarkan izin tinggal dalam hal ini untuk menggunakan ITAS. Sedangkan Kemenaker dari jumlah pengajuan IMTA atau RTPTKA, ITAS itu diberikan tidak hanya untuk orang yang bekerja, bisa juga untuk orang asing yang keluarga, pelajar atau keluarga TKA. Kegiatan operasi lapangan terhadap WNA di perusahaan tempat pekerjaan tergantung dari benefit tidaknya perusahaan yang menjadi sponsor tersebut. Kalau perusahaan tidak benefit, biasanya orang asing yang dipekerjakan hanya itu saja, tidak ada tukar keahlian dengan tenaga kerja lokal. Dan ini sangat banyak terjadi kejadian seperti ini. Tata cara penggunaan tenaga kerja asing diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing sudah berjalan dengan baik. Menurut peraturan menteri tersebut bahwa mekanisme pengajuan mempergunakan tenaga kerja asing untuk pertama kalinya diajukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selanjutnya untuk perpanjangan diajukan dan diberikan oleh direktur atau gubernur wali kota. Bila mana pemberi kerja memperkerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA, maka direktur atau gubernur atau bupati berwenang untuk mencabut IMTA. Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan secara periodik 6 bulan sekali kepada direktur atau gubernur atau bupati wali kota, dengan tembusan kepada dirjen, direktur atau gubernur atau bupati atau wali kota melaporkan IMTA yang diterbitkan secara periodik setiap 3 bulan sekali kepada menteri dengan tembusan kepada dirjen. Secara regulasi berjalan dengan baik, tetapi konteks di lapangan masih ditemukan beberapa tenaga kerja asing masih menyalahgunakan izinnya dengan memanfaatkan celah-celah yang ada di dalam regulasi tersebut. Dari data Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM per 18 Desember 2016, perlintasan seluruh warga asing mencapai 8.974.141.000 orang dengan rincian sebagai berikut. Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing TKA, mereka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pasal yang dilanggar bervariasi, mulai dari overstay, tidak dapat menunjukkan paspor ketika diminta petugas, pasal 116, hingga penyalahgunaan izin tingkat keimigrasian, pasal 122. Mereka dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa membayar biaya beban atau denda deportasi dan penangkalan maupun sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, bahwa ini terdapat data kualitatif tindakan administratif keimigrasian di tahun 2016. Terdapat 11 kasus antara lain Singapura, Cina, Malaysia, Myanmar, India, sebanyak 10 orang dideportasi dan 1 orang dalam pendeportasian dengan alasan BVKS
mobilitas, bebas visa kunjungan VOA dan BVK dengan variasi ketentuan pasal yang dilanggar, yaitu 122 huruf A, pasal 116, pasal 75 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 dengan sumber kasus berasal dari laporan masyarakat, pengawasan keimigrasian maupun operasi gabungan. Sedangkan menurut data penyidikan tindak keimigrasian, terdapat 3 orang yang melalui jalur pidana, antara lain warga negara Cina, Singapura dengan ancaman pasal 116, 113, 114 ayat 1. Menurut data laporan penggunaan tenaga kerja asing Mei tahun 2017, dengan izin tinggal kita sebanyak 221 orang dan kitab 4 orang. Dengan demikian, apabila ditemui di lapangan tidak sesuai dengan jumlah yang ada di dalam dinas tenaga kerja asing di kawasan industri lobam dan kawasan wisata lokal Lokboy, maka petunjuk dilakukan operasi terhadap pengawasan orang asing tersebut yang tinggal bermukim di sana. Penegakan hukum tenaga kerja asing ilegal di Indonesia dilihat dari aspek hukum. Memasuki era liberalisasi, pasar kerja bebas, mobilitas tenaga kerja antara negara, free labor movement, cenderung meningkat, ditandai dengan adanya request dan offer negara anggota World Trade Organization kepada Indonesia yang meminta Indonesia membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja asing profesional agar dapat bekerja di Indonesia. Selanjutnya, kemajuan teknologi di bidang komunikasi, transportasi, dan informasi melalui cepat sekaligus mendorong percepatan proses globalisasi. Era reformasi yang ditandai demokratisasi dan otonomi daerah berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Undang-undang ini adalah pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, tenaga kerjaan, dan ketuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini, sektor ketenaga kerjaan dikategorikan dalam urusan pemerintahan daerah konkuren, meskipun urusan-urusan pemerintahan wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dengan pasal 11 ayat 5 dikategorikan dalam urusan pemerintahan wajib. Kebijakan penggunaan TKA dalam rangka otonomi daerah tetap memperhatikan 2 hal. Pertama, kebijakan penggunaan TKA terkait erat dengan orang asing yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang keimigrasian. Yang kedua, keberadaan TKA terkait dengan hubungan internasional sehingga pengaturannya tidak seluruhnya dapat dilaksanakan di daerah. Saat ini telah diterbitkan beberapa peraturan pelaksanaan penggunaan TKA sebagai perintah dari undang-undang dan tetap memperhatikan kepentingan globalisasi, otonomi daerah, dan demokratisasi yang mengarah pada peningkatan pelayanan penempatan dengan menempatkan sebanyak mungkin angkatan kerja pada kesempatan kerja yang terus diperluas dengan memanfaatkan penggunaan TKA yang lebih terarah dan terkendali dengan rambu-rambu yang rasional dan kondusif. Sasaran pemberian IMTA adalah perlindungan tenaga kerja Indonesia melalui pengendalian penggunaan TKA sesuai dengan kebutuhan, sehingga dalam mempekerjakan TKA dipertimbangkan menyangkut 2 aspek, yaitu aspek manfaat, bahwa dalam mempekerjakan TKA harus membawa manfaat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Yang kedua, aspek keamanan, bahwa kebijakan penggunaan TKA terkait dengan kebijakan lalu lintas orang asing, sehingga masuknya orang asing atau TKA harus selektif melalui 1 pintu, dimaksudkan agar dalam mempekerjakan TKA
serta memperhatikan kepentingan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi pemberi yang mempekerjakan TKA wajib membayar kompensasi atas diisinya kesempatan kerja yang seharusnya diperuntukkan bagi tenaga kerja di Indonesia. Belakangan ini muncul beberapa penyebab lain bersifat universal, yakni kecenderungan internasional atau regional dalam perdagangan sebagai akibat yang dikemas sebagai globalisasi borderless yang kemudian berakibat pada terjadinya perdagangan bebas dan high people's mobility. TKA yang dipekerjakan oleh pembeli kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang diduduki oleh TKA, memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 tahun, membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada tenaga pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan, memiliki bukti polis asuransi, memiliki kepesertaan jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan. Dengan catatan persyaratan pada huruf A, B, dan huruf C tidak berlaku untuk jabatan anggota direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota pembina, anggota pengurus, anggota pengawas. Selain persyaratan di atas, perlu diingat bahwa TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia atau jabatan-jabatan tertentu, yang berarti hanya jabatan tertentu yang diduduki oleh TKA. Jika perusahaan atau pemberi kerja mempekerjakan TKA tanpa mempunyai izin, berarti perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Atas pelanggaran tersebut, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Ini merupakan tindakan pidana kejahatan yang diatur dalam undang-undang, dan aparat penegak hukum harus menerapkan tindak pidana tersebut. Pengawasan terhadap tenaga kerja asing lemah karena jumlah pengawas tidak sebanding dengan jumlah perusahaan, termasuk jumlah perusahaan yang muncul karena investasi. Selain jumlah kantor imigrasi yang terbatas untuk mengawasi gerak-gerik tenaga kerja asing ilegal dari 514 kabupaten atau kota, hanya 185 kantor cabang imigrasi. 4. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Penegakan terhadap tenaga kerja asing ilegal dapat dilakukan tindakan administratif berupa membayar biaya atau denda, deportasi, pencabutan izin usaha. Apabila syarat mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut tidak dipenuhi, maka lembaga perizinan tersebut dapat memulangkan tenaga kerja asing ke negaranya, dan penangkalan maupun sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara. Saran: perlunya revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing yang terkait TKA dan mendorong materi pemuatan dalam RUU tentang pengawasan ketenagakerjaan yang menjadi bagian penting dalam melindungi kepentingan negara. Di bidang keimigrasian, kebijakan pemberian bebas visa kunjungan juga perlu dilakukan secara selektif hanya kepada negara-negara yang dinilai mampu memberikan kontribusi positif kepada perekonomian dan kerjasama antar negara, sehingga perlu dikait dan dievaluasi serta revisi terhadap peraturan tersebut. Terima kasih.